Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di sistem administrasi jaringan untuk kelas 11 TKJ 1 dan TKJ 2. Sebelum pelajaran ini dimulai, ya, untuk penyampaian materi dimulai, marilah kita baca umul kitab terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat dan barokah. Umul kitab dimulai dengan bacaan Al-Fatihah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Selesai. Untuk mata pelajaran administrasi sistem jaringan kemarin sudah dibahas ya, mengenai apa yang sudah dipelajari minggu yang lalu, yaitu sistem operasi jaringan dan pengertian sistem operasi jaringan, karakteristik sistem jaringan sistem operasi jaringan, fungsi utama sistem operasi jaringan, dan jenis-jenis sistem operasi jaringan. Untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu prinsip dan cara kerja sistem operasi jaringan. Ya. Apa itu prinsip dan cara kerja sistem operasi jaringan? Berikut ya, untuk materi prinsip kerja sistem jaringan komputer ini ya perlu diketahui ya di slide pertama ini, yaitu sistem listrik maupun sinyal dalam bentuk gelombang elektronika ya magnetik pada suatu jaringan komputer merambat atau memancar dengan prinsip kerja sistem jaringan agar suatu jaringan dapat saling bertukar informasi data yang diperlukan, mulai ya modulator ya, yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital maupun sebaliknya. Pada gambar di slide ya ini adalah ada gambar internet ya, terus kabel modem DSL, terus ada hub, ada access point, ada PC, ada USB, ada netbook, ada WLAN, dan PC. Ya. Jadi di sini prinsip kerjanya dari internet, ya modem, terus hub nih. Jadi dari yang kita pakai setiap hari, ya pada misalkan jaringan internet itu tidak semata-mata langsung dari Telkom langsung connect internet, ya bisa digunakan untuk internet. Itu ada prinsipnya, ada cara kerjanya, ya. Mulai dari modem, hub, nah access point nanti disebarluaskan, ya. Itu. Terus berikutnya untuk prinsip sistem operasi. Nah, ini prinsip dan cara kerja sistem operasi jaringan sedikit berbeda dengan prinsip dan cara kerja pada komputer personal. Sedikitnya ada 4 komponen utama yang terdapat pada sebuah sistem jaringan komputer, ya, sehingga dapat memenuhi standar kerja. Sebuah sistem operasi dianggap sebagai sistem operasi jaringan. Ya. Ini ada 4. Yang pertama ada sender atau pengirim data informasi. Yang kedua ada protokol atau yang mengencode dan mendekode. Ya, ini kebalikan dari encode ini kebalikan dari decode, ya, data informasi. Terus yang ketiga ada media transmisi, ya, atau medium transfer data, dan yang terakhir ya receiver atau penerima data informasi. Ya. Apa itu sender? Ya. Apa itu sender? Ada yang sudah tahu? Ya. Yaitu sender komunikasi data, ya, proses pengiriman data informasi ya dari 2 atau lebih dari device komputer, smartphone, handphone ya, yang terhubung dalam suatu jaringan. Ya, ini adalah sender. Ya. Apa contoh sender di kehidupan sehari-hari? Ya. Suatu contoh, ya misalkan kalau komunikasi, ya handphone, smartphone, ya itu adalah komunikasi data yang digunakan untuk tiap harinya. Ya, ada smartphone, handphone. Nah, di dalam metode ya komunikasi ini ada simplex, ada hard duplex, ada full duplex. Ya, kalau simplex yaitu komunikasi satu arah. Ya, misalkan apa ya kalau di kehidupan sehari-hari, misalkan penggunaan HT, ya itu adalah satu arah, simplex.
Terus yang hardback ya, yaitu komunikasi dua arah ya, tuh pengirim dan penerima masing-masing dapat mengirim dan menerima pesan tetapi secara bergantian. Itu adalah duplex ya. Yang terakhir ini adalah full duplex, yaitu komunikasi dua arah seperti duplex tetapi menerima dan mengirim dapat mengirim dan menerima pesan secara bersamaan ya. Satu waktu, contohnya telepon ya, video call itu bersamaan, bisa mengirim suara dan gambar. Terus berikutnya, ya, agar sebuah sistem jaringan komputer dapat saling bertukar informasi data, ya, diperlukan sebuah alat yang disebut modem atau modulator demulator, ya, yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital maupun sebaliknya. Jadi kalau dari Telkom, ya, internet mau menyambungkan internet, itu yang diperlukan pertama adalah modem, merubah sinyal analog ke digital atau sebaliknya. Terus berikutnya, cara kerja dari sistem jaringan komputer ya bisa juga dilihat dari tipe jaringannya. Ya, tipe jaringan yaitu terdiri atas jaringan berbasis server atau jaringan peer-to-peer. Ya, ada dua cara sistem. Ya, kerja jaringan itu ada dua, yaitu berbasis server dan peer-to-peer. Ya. Apa itu server dan peer-to-peer? Berikutnya ya, jaringan client server, ya, ini termasuk di server. Ya. Pada sistem jaringan komputer ini terdapat satu atau beberapa komputer server dan pada komputer client. Ya. Komputer yang akan menjadi komputer server maupun menjadi komputer client ya, dan diubah-ubah melalui software jaringan pada protokolnya. Komputer klien sebagai perantara untuk dapat mengakses data pada komputer server, sedangkan komputer server menyediakan informasi yang diperlukan oleh komputer klien. Jadi sifatnya komputer server, ya, klien server ini ya, yang memberi data itu adalah servernya. Jadi untuk komputer klien cuma mengambil data dari server. Terus yang kedua, ya, ini ada jaringan peer-to-peer. Ya. Pada jaringan sistem jaringan komputer ini, ya, tidak ada komputer klien maupun komputer server, ya, karena semua komputer dapat melakukan pengiriman maupun penerimaan informasi sehingga semua komputer berfungsi sebagai klien sekaligus sebagai server. Apa contohnya jaringan peer-to-peer? Misalkan kalau dua laptop ya, di sharing ya menggunakan jaringan WiFi wireless ya, itu termasuk jaringan peer-to-peer ya, bisa tukar data, bisa sharing data antara dua komputer. Pak, misalkan kalau lebih dari dua komputer bisa enggak? Bisa, tapi harus menggunakan jaringan ya wireless WiFi. Berikut ini adalah contoh gambar ya, ada client server. Ya, ada peer-to-peer. Ya, ini contohnya klien server itu seperti ini. Ya, ada satu server, terus ada beberapa klien. Nah, klien ini cuma bisa mengambil data dari server. Ya. Pak, misalkan kalau di jaringan klien server ini apa bisa? Misalkan klien berhubungan dengan klien yang satunya. Ya, bisa, tetap bisa. Tapi yang mengolah datanya itu adalah komputer server. Terus berikutnya ada gambar, contoh gambar ini jaringan peer-to-peer. Ya, ini ada beberapa komputer yang saling berhubungan. Ya, ini lebih dari satu. Ya, ini biasanya menggunakan jaringan wireless. Ya, itu. Terus berikutnya yang ini ya, cara kerja sistem operasi jaringan. Ya, ketika komputer dihidupkan, ya, pertama kali power on, maka komputer tersebut akan memanggil sistem operasi dari hard disk melalui RAM. Ya, ini adalah cara kerja sistem operasi. Ya. Terus yang kedua, bagian dari sistem operasi yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer, ya, disebut dengan kernel. Yang ketiga ini sedangkan bagian dari interface ya, yang berhubungan antara aplikasi dengan user disebut dengan shell. Yang terakhir ini adalah user,
dapat berinteraksi dengan sel menggunakan mode teks yang sering disebut dengan Command Line Interface atau CLI, atau mode grafis yang bisa disebut dengan Graphical User Interface atau GUI. Ya, kemarin yang pertemuan pertama di sesi pertama kemarin sudah membahas sistem operasi berbasis tag dan berbasis GUI. Kalau tag itu cuma bisa menyekrip, ya, memasukkan tag-tag itu. Ya, kalau berbasis GUI ini bisa menggunakan mouse, ya, tidak monoton. Ya. Kalau di berbasis tag itu cuma hitam putih, ada backgroundnya hitam, ada cuma yang putih itu adalah tagnya. Ya. Jadi kalau kita mau memerintahkan kita harus memasukkan tag. Kalau berbasis GUI kita tinggal tombol, pencet tombol, ya, menggunakan mouse atau keyboard. Itu. Terus berikutnya secara struktur, ya, atau urutan hubungan antara hardware sistem operasi, ya, software dan pengguna, ya, dapat digambarkan seperti berikut. Ya. Ini adalah alur struktur, ya, urutan hubungan antara hardware, ya, sistem operasi dan pengguna. Ya. Di sini sistem operasi ini adalah, ya, untuk, ya, menjembatani antara brandware dengan perangkat. Ya, ini adalah ada hardware, ini adalah perangkat kerasnya, ya, software itu adalah perangkat lunaknya, brandware ini adalah pengguna. Di dalam ini, ya, struktur ini, ya, sistem operasi dan aplikasi ini saling berhubungan. Ya. Apa contohnya sistem operasi? Kemarin sudah disebutkan, ada Windows 7, ada Windows 8, ya, ada Windows 10, ya, itu. Terus berikutnya, sistem operasi jaringan atau sistem operasi komputer yang dipakai sebagai server, ya, dalam jaringan komputer ini hampir mirip dengan sistem operasi. Ya. Bedanya hanya pada sistem operasi jaringan, ya, salah satu komputer harus bertindak sebagai server bagi komputer lainnya. Ini adalah kalau di komputer server, ya, jadi salah satu, ya, salah satunya ini sebagai server. Terus yang berikutnya, sistem operasi dalam jaringan di samping berfungsi untuk mengelola sumber daya dirinya sendiri, juga untuk mengelola sumber daya komputer lain yang tergantung dalam suatu jaringan komputer. Jadi sistem operasi ini, ya, berfungsi untuk mengelola sumber daya dirinya sendiri, ya, juga untuk mengelola sumber daya komputer lain. Ya. Kalau sudah dalam lingkup jaringan, ya, sistem operasi ini bisa mengoperasikan lebih dari satu komputer, tapi harus ada servernya. Ya. Terus berikutnya adalah server. Ya, server ini apa? Ya, sebuah sistem komputer yang ditugaskan untuk memberikan layanan, ya, membatasi juga mengontrol akses pada setiap kliennya yang terhubung pada jaringan komputer yang ada. Jadi server ini adalah yang ditugaskan memberikan layanan. Misalkan kalau komputer klien akan meminta data di komputer satunya, yaitu server ini memberi layanan, ya, menjembatani antara komputer satu dengan komputer yang lain. Terus biasanya komputer yang bertindak sebagai server ini menyediakan sumber daya yang dapat digunakan untuk komputer lain yang bertindak sebagai komputer klien. Ya, jadi ini adalah jaringan klien server. Terus berikutnya ada hardware server. Ya, hardware server ini dengan tugas yang harus bisa menyediakan data bagi klien, ya, yang terhubung ke dalam jaringan, maka komputer server wajib mampu untuk beroperasi secara penuh, yaitu 24 jam sehari. Ya. Maka dari itu biasanya komputer server memiliki spesifikasi yang tidak ada pada komputer biasa pada umumnya. Ya. Seperti power supply yang lebih baik, hard disk yang memiliki kapasitas besar, prosesor yang jauh lebih cepat dan tidak mudah panas, ya, kapasitas RAM-nya besar, serta berbagai spesifikasi khusus lainnya. Jadi komputer server ini, ya, memang disetting, ya, sebagai server, ya, tentunya hardware-nya harus
harus kondisi prima ya, terus speknya bagus ya, terus antara prosesor ya dengan RAM-nya itu imbang ya, terus harddisknya besar. Karena kenapa kok harus memiliki harddisk besar? Karena di server ini ya memberikan layanan kepada kliennya ya. Jadi misalkan kalau menyimpan data di server ya, untuk kliennya mau mengakses ya, jadi harus memiliki kapasitas harddisk yang besar, yaitu adalah hardware server. Terus berikutnya ya, ini adalah kebutuhan minimal komputer server ya. Ini adalah kebutuhan minimal komputer server ya. Ini adalah prosesor ada 600 MHz, ada memori dengan RAM ya minimal 92 MB ya, ada VGA on board, ada monitor Super VGA dengan minimum ya 256 warna. Terus dilengkapi dengan CD-ROM dan DVD-ROM ya. Terus untuk yang terakhir ini adalah keyboard dan mouse, ini harus ada ya. Ini minimal komputer server. Terus berikutnya ya, ini adalah tugas ya yang nanti silakan dikerjakan di buku tulis ya. Ini ada 5 soal ya, silakan dikerjakan di buku tulis, nanti dikirim lewat nomor WA saya yang sudah bergabung di grupnya kelas masing-masing, dengan dicatat di buku tulis dan difoto dan dikirimkan ke WA saya. Sudah demikian pada pertemuan kali ini ya, materi prinsip-prinsip ya jaringan komputer dan administrasi jaringan komputer saya akhiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.